Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemerintah saat ini tetap memilih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dalam menekan lonjakan kasus COVID-19. Jokowi melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan pengendalian COVID-19 yang paling tepat karena dinilai bisa mengendalikan COVID-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menegaskan pemerintah saat ini tetap memilih pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam menekan lonjakan kasus COVID-19. Kepala negara ini melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan pengendalian COVID-19 yang paling tepat karena dinilai bisa mengendalikan COVID-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Presiden Jokowi meminta kepada masyarakat agar PPKM Mikro tidak perlu dipertentangkan lagi, dikarenakan kebijakan ini memiliki esensi yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat. Jokowi menginstruksikan kepada segenap kepala daerah untuk mengoptimalkan penerapan PPKM Mikro di daerahnya masing-masing, serta mengimbau agar posko-posko PPKM Mikro di tingkat desa maupun kelurahan dapat mendorong masyarakat agar lebih taat dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan COVID-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman dari negara lain. Dan pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan COVID-19 hingga ke tingkat desa, atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas. Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menanggapi perpanjangan PPKM Mikro yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19. Skala mikro ini juga sempat diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada seluruh kepala daerah dalam Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 pada Senin 21 Juni 2021. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi perpanjangan PPKM Mikro yang diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro ini juga sempat diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada seluruh kepala daerah dalam Instruksi Mendagri nomor 14 tahun 2021 yang disahkan pada Senin 21 Juni 2021. Tito Karnavian mengatakan, Kementerian Dalam Negeri saat ini juga sedang melakukan evaluasi terhadap penerapan PPKM Mikro di setiap daerah di Indonesia, karena beberapa daerah dinilai belum menerapkan PPKM Mikro di masing-masing daerahnya. Menurutnya, tingkat kecamatan seperti kelurahan, desa, RW, dan RT belum mendapatkan perhatian lebih terhadap aturan pembatasan kerja, terutama di daerah zona merah. Itu kami kan dari Kemendagri juga melakukan evaluasi. PPKM Mikro itu ada beberapa daerah yang sudah jalan, ada yang belum jalan. PPKM Mikro ini mengandung 10 aspek makro. 10 aspek makro, mulai dari pengaturan mengenai sekolah, misalnya zona merah, ada dari, kemudian misalnya restoran, ya, itu waktu itu ya 50%, dan hanya waktu itu sampai jam 9 malam. Kemudian kegiatan-kegiatan publik lainnya yang tidak ada kerumunan, ya. Kemudian di zona merah tempat-tempat kegiatan keagamaan dianjurkan untuk di rumah masing-masing. Di sisi lain, Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasko Ahmad juga menyampaikan ada beberapa daerah
yang belum terkoordinasi dengan baik dalam menyampaikan tata cara penanganan COVID-19. Dasko pun mengimbau kepada seluruh kepala daerah untuk lebih intens dalam memberikan arahan mengenai kebijakan PPKM Mikro di masing-masing daerahnya. Hal ini dikarenakan lonjakan virus COVID-19 yang terus meningkat. Dirinya berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam mengatasi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Ya, ada beberapa daerah yang memang sampai dengan ke bawah. Itu kepala daerahnya tegas dan lugas menyampaikan tentang tata cara penanganan COVID. Tapi masih ada juga di beberapa daerah yang memang belum terkoordinasi. Nah, bersama ini kami himbau juga kepada para kepala daerah supaya untuk lebih intens dalam memberikan arahan ke bawah, karena lonjakan COVID sedang tinggi begini, dan kita harapkan semua pihak bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Percepatan vaksinasi massal terus dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dibantu kepolisian dan TNI, Menteri Kesehatan meninjau salah satu tempat vaksinasi massal di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat. Dalam peninjauan vaksinasi massal, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak perusahaan swasta dalam mempercepat vaksinasi massal tersebut. Gerakan vaksinasi massal terus dipercepat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Menteri Kesehatan meninjau vaksinasi massal di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat pagi tadi. Menteri Kesehatan menargetkan gerakan vaksinasi massal 1 juta per hari. Dalam vaksinasi massal, pemerintah pusat juga menggandeng perusahaan swasta untuk mengadakan vaksinasi massal bagi masyarakat, dibantu oleh kepolisian dan TNI dalam penyelenggaraan vaksinasi, di mana 600.000 yang diselenggarakan pemerintah daerah per hari, 400.000 diselenggarakan oleh pihak kepolisian dan TNI, dibantu perusahaan swasta. Target 1 juta vaksin per hari bisa dicapai mulai awal bulan depan. Dalam pencapaian 1 juta vaksin, pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah menggandeng seluruh komponen, seperti perusahaan daerah dan perusahaan swasta dalam pencapaian target 1 juta vaksinasi. Untuk hari ini di kawasan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, sebanyak 300-500 vaksin sudah diberikan kepada masyarakat. Untuk DKI Jakarta, target per hari 2.000 vaksin yang akan diberikan tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. 1 juta per hari, di mana 600.000 lewat jalur pemerintah daerah, 400.000 lewat jalur TNI Polri. Dan itu sendiri diharapkan bisa mulai dicapai di awal bulan depan, di bulan Juli. Pas ada Hari Bayangkara kan, tanggal 1 Juli ya Pak Kapolri. Nah, saya sudah diskusi beberapa kali dengan Pak Panglima, dengan juga Pak Kapolri, bahwa jumlah besar seperti itu tidak mungkin kita lakukannya sendiri, harus lakukannya bersama-sama dengan semua komponen bangsa yang lain. Jadi saya di sini terharu sekali dan terima kasih nih ke Mayora yang sudah mau bekerja sama dengan Kapolri untuk mensukseskan program vaksinasi ini. Salah satu warga yang mengikuti vaksinasi merasa terbantu dengan adanya vaksinasi massal. Ya, deg-degan sih enggak, dikit doang ada deg-degan. Dikit ya? Ini pegawai sini atau gimana Pak? Bukan, saya warga umum Kalideres. Warga umum ya? Gimana perasaan setelah divaksin sendiri nih Pak? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan bisa menjaga daya tahan tubuh lebih baik lagi. Membantu nggak sih Pak vaksin ini untuk daya tahan tubuh sendiri? Ya, sangat membantu. Pemerintah pusat optimis dapat menargetkan 1 juta vaksin per hari bagi masyarakat Indonesia. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat membuat ketersediaan tempat tidur pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet naik hingga menembus angka 81,55%. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta kepada pemerintah agar asrama haji Pondok Gede dialihfungsikan menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 untuk sementara waktu. Kasus positif COVID-19 yang semakin meningkat membuat ketersediaan tempat tidur pasien di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet naik hingga menembus angka 81,55%.
Berbagai upaya pun diusulkan, salah satunya oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, yang meminta kepada pemerintah agar asrama haji Pondok Gede dapat dialihfungsikan menjadi tempat isolasi pasien COVID-19 untuk sementara waktu. Dasko menilai kapasitas asrama haji Pondok Gede sudah memenuhi syarat untuk menjadi tempat isolasi dan perawatan sementara bagi pasien COVID-19. Asrama tersebut diketahui berada di bawah naungan Rumah Sakit Haji, sehingga nantinya dapat dikoordinir langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Agama agar semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Justru kalau asrama haji saya ngusulin kemarin untuk di Jakarta ini karena angka keterpenuhan rumah sakit itu sampai 130%, sementara di daerah-daerah lain tuh kan asrama haji sudah ada juga yang dipakai. Nah, oleh karena itu untuk menampung yang tidak tertampung ini, saya usulkan memang asrama haji Pondok Gede yang memang kapasitasnya memenuhi persyaratan dan dia ada di bawah rumah sakit haji, dan tentunya lebih baik yang dikoordinir oleh pemerintah pusat supaya kemudian segala sesuatunya bisa berjalan dengan lebih lancar. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani Depananda melaporkan untuk Sinpo TV. Mempercepat vaksinasi COVID-19, ratusan warga di perkampungan Kapuk, Cengkareng mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pihak Kecamatan Cengkareng, Polsek Cengkareng, dan Koramil Cengkareng. Vaksin yang diberikan untuk warga merupakan jenis vaksin AstraZeneca. Mempercepat vaksinasi COVID-19, ratusan warga di perkampungan di Kapuk, Cengkareng, Senin siang mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan pihak Kecamatan Cengkareng, Polsek Cengkareng, dan Koramil Cengkareng. Vaksin yang diberikan untuk warga yakni jenis vaksin AstraZeneca. Satu persatu warga mengantri untuk mendapat nomor antrian, melaksanakan pendaftaran vaksinasi yang digelar di Sekretariat RW Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, Senin siang. Antusias warga ingin mendapatkan vaksin sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi hingga siang ini untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca di halaman Sekretariat RW. Petugas sempat kewalahan mengatur warga yang hendak mengikuti vaksinasi. Warga yang dilakukan vaksin merupakan warga yang tinggal di kawasan zona oranye yang sebelumnya sempat dilakukan mikro lockdown sejak 3 minggu lalu. Setelah menerima vaksin, warga diminta untuk menjalani observasi selama 30 menit. Jika tidak ada gejala, warga diperbolehkan untuk pulang. Saya sih ini ya, terlalu ramai ya, terlalu padat banget gitu menurut saya. Jadi koordinasinya seperti itu kan saya kurang. Ini Bapak baru pertama kali vaksin atau baru pertama kali. Yang digunakan ini vaksin apa nih? Itu sih katanya sih pakai AstraZeneca. Untuk persiapannya seperti apa Pak? Sebelumnya? Si persiapannya sih nggak ada persiapan sih, cuma untuk vaksin yang orang yang pengen vaksin itu harus istirahat aja sih. Istirahat, kedua tidur aja. Itu untuk pelaksanaan lolos atau bagaimana? Untuk vaksinnya? Oh lolos. Untuk kedepannya bagaimana di Pak vaksin yang kedua dan masyarakat yang kalau bisa sih untuk yang kedua ini harusnya panitia ini saling koordinasi ya. Jadi ini nggak bisa harus satu RT di warga sendiri gitu. Menurut saya harusnya ada koordinasi dari panitia aja. Itu untuk angka penyebaran COVID nih dari Bapak sendiri khawatir nggak sih Pak? Makin meningkatnya COVID tergantung itunya sih ya, apa sih namanya manusianya ya, mungkin bisa jaga jarak. Tapi ini rata-rata vaksin itu di usia 18 tahun ke atas seperti itu kan? Usia yang boleh menjalani vaksinasi sendiri dari usia 18 tahun hingga 85 tahun, di mana jumlah warga Kelurahan Kapuk sendiri mencapai 107.000. Sebanyak 600 warga Kapuk telah divaksinasi. Ditargetkan 600 orang Pak, 600 orang untuk vaksinasi. 600 orang untuk dilakukan vaksinasi di Kelurahan Kapuk. Baik, di usia 18 ke atas Pak, 18 ke atas, dan juga kita laksanakan apabila ada yang ada lansia, kita door to door Pak ya, kita jemput bola, yang tidak bisa hadir ke sini kita vaksin di rumah. Kenapa kita laksanakan di sini? Karena dari angka video COVID itu di Kapuk yang tertinggi di kelurahan di Kecamatan Cengkareng, jumlahnya 252 di Kapuk ini. Dan alhamdulillah sudah sembuh 40 orang ya. 40 orang. Ditreatment dengan upaya-upaya 3T, treatment secara
bersama-sama, kemudian dengan pemberian vitamin ke rumah-rumah yang diisoman dan juga dilaksanakan lockdown di tingkat lockdown di lokal juga. Sementara vaksinasi akan dikelar sampai hari Rabu ke depan dengan harapan semua warga Kapuk mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi ini dilakukan guna mencegah adanya penyebaran COVID-19 di kawasan tersebut. Hari ke-7 dibukanya Geraha Wisata Taman Mini telah kedatangan pasien sebanyak 71 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Jakarta. 71 pasien tersebut merupakan pasien rujukan dengan status OTG atau orang tanpa gejala virus COVID-19. Beginilah suasana di halaman gedung Geraha Wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Senin pagi. Seperti terlihat di video amatir petugas gedung Geraha Wisata TMII, para pasien COVID-19 tanpa gejala menjalani senam pagi untuk meningkatkan imunitas tubuh. Seperti terlihat di video amatir petugas, para pasien COVID-19 dengan status OTG pada Senin pagi di gedung Geraha Wisata TMII menjalani senam pagi. Di hari ke-7 dibuka, Geraha Wisata Taman Mini kedatangan pasien sebanyak 71 orang yang berasal dari berbagai wilayah di Jakarta. 71 pasien tersebut merupakan pasien rujukan dengan status OTG atau tanpa gejala. Sementara saat ini sebanyak 66 orang masih menjalani isolasi di gedung Geraha Wisata TMII, sementara 4 orang lainnya telah dinyatakan sembuh. Dan 1 orang lainnya telah dirujuk ke Rumah Sakit Duren Sawit, Jakarta Timur untuk melakukan perawatan lebih lanjut. Sementara, Kepala Unit Geraha Taman Mini, Yayang, mengatakan Geraha Taman Mini sendiri memiliki fasilitas sebanyak 33 kamar yang dapat menampung hingga 100 pasien. Namun saat ini hanya tersisa 3 kamar untuk pasien COVID-19 dan selebihnya sudah diisi penuh oleh pasien. Sehari rata-rata pasien COVID-19 yang ke gedung Geraha Wisata sebanyak 17 orang. Ya, baik. Untuk pasien OTG yang isolasi di Geraha Wisata Taman Mini sampai dengan hari ini ada 66 orang. Hari ini akan ada penambahan, namun jumlahnya masih menunggu data dari Sudin Kesehatan Jakarta Timur. Kalau untuk total, karena kemarin sudah ada yang keluar sekitar 4 orang dan yang dirujuk 1 orang ke Rumah Sakit Duren Sawit, jadi sekitar ada 71 orang pasien. Untuk pasien rata-rata dari wilayah Jakarta Timur dan yang paling banyak dari wilayah tempat yaitu Cipayung, Kecamatan Cipayung. Untuk Geraha Wisata Taman Mini ini bisa menerima pasien dari seluruh warga DKI Jakarta. Kalau untuk kamar sih memang sisa 3 kamar, namun semuanya itu kan tergantung dari apakah pasien ini keluarga atau tidak. Terus kemudian pada saat masuknya itu jenis kelaminnya dibedakan, yang pasti kan tidak kita campur, jadi tidak bisa maksimal sih dalam hal bed per kamarnya itu kali. Namun mohon izin, contoh pada saat di bulan Oktober waktu pas kita terima itu pernah sampai 100. Oh, pernah sampai 100. Betul sekali. Nah, untuk saat ini Pak akan ada rencana nggak ada penambahan tempat tidur atau seperti apa? Untuk penambahan tempat tidur sih tidak ada ya, namun kita coba usaha maksimal untuk penempatan pasien setiap kamarnya. Berisi 2 sampai 3 ya Pak? Ada 2, ada 3, dan ada 6 bed juga. Oh, ada 6 bed juga. Betul, untuk yang keluarga bisa kita maksimalkan di 6 bednya. Sejauh ini Pak ada kendala Pak? Untuk sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala, karena kita juga didukung dari beberapa SKPD yang ada di DKI Jakarta, seperti untuk makannya dari Dinas Sosial, keamanan dari Satpol PP, dan juga lain sebagainya. Kalau rata-rata pasien masuk itu perharinya berapa orang? Untuk rata-rata pasien sih variatif ya, tidak tentu, namun terakhir kemarin itu ada sekitar 17 orang yang masuk. Tiap kamar memiliki jumlah tempat tidur yang berbeda, dari 2 tempat tidur hingga 6 tempat tidur, sehingga bisa disesuaikan untuk pasien perorangan atau pasien satu keluarga. Namun apabila nantinya sudah penuh, pihaknya akan merujuk pasien COVID-19 ke tempat lain. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 185 warga yang bermukim di kawasan Kelurahan Srengseng terkonfirmasi positif COVID-19. Angka kasus positif ini merupakan angka tertinggi di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
Warga yang positif COVID-19 sebagian menjalani isolasi mandiri dan sebagian lagi menjalani perawatan di Wisma Atlet. Sebanyak 185 warga yang bermukim di kawasan Kelurahan Srengseng terkonfirmasi positif COVID-19. Angka kasus positif ini merupakan angka tertinggi di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Warga yang positif COVID-19 sebagian menjalani isolasi mandiri dan sebagian lagi menjalani perawatan di Wisma Atlet. 12 orang warga yang bermukim di Jalan Karta Utama RT 03 RW 03 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dievakuasi ke Wisma Atlet Jakarta Sabtu pagi. Dari 12 orang yang terkonfirmasi positif ini, juga terdapat satu keluarga yang dibawa untuk menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Proses evakuasi juga melibatkan Satgas COVID-19 Kelurahan Srengseng dan tenaga kesehatan dengan menggunakan baju pelindung. Menurut Lurah Srengseng, Jakarta Barat, Rusmini, lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi sejak arus balik Lebaran. Dari hasil tracing, sebanyak 10 hingga 15 orang sejak tanggal 6 Mei hingga saat ini setiap harinya dinyatakan positif. Dari data Satgas COVID, sudah sebanyak 185 kasus positif terjadi di wilayah Srengseng, di mana satu orang meninggal dunia. Upaya penanganan dan pencegahan telah dilakukan Satgas COVID-19, namun berkurangnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kendala utama yang membuat jumlah kasus COVID-19 di Jakarta kembali meningkat. Kelurahan Srengseng terdapat 12 orang terpapar positif COVID-19. Lalu ada yang meninggal juga satu. Ini mereka semua dievakuasi ke mana, Bu? Ke Wisma Atlet langsung kita bawa. Iya. Sampai saat ini lonjakan yang ada di wilayah Srengseng ini ada berapa orang yang terpapar virus COVID? Sampai saat ini mencapai angka 185 orang. Dari data di situs resmi Satgas Penanganan COVID-19, Jakarta sudah memasuki zona orange. Di Indonesia, sudah terjadi 1,9 juta kasus terkonfirmasi positif dan DKI Jakarta sebagai penyumbang data kasus terbanyak sebesar 448.071 kasus. Untuk menekan penyebaran virus COVID-19, pemerintah telah melakukan upaya penyemprotan disinfektan dan tracing kontak serta memberikan bantuan sembako kepada warga yang menjalani isolasi. Kelurahan Srengseng Kembangan, Jakarta Barat melakukan penyemprotan disinfektan. Hal ini dikarenakan sebanyak 185 orang di wilayah Kelurahan Srengseng terpapar COVID-19. Dari 185 orang yang terpapar COVID-19, 2 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Banyaknya kasus positif COVID-19 di lingkungan Kelurahan Srengseng ini merupakan salah satu wilayah tertinggi virus COVID-19 di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Kelurahan Srengseng Kembangan, Jakarta Barat melakukan penyemprotan disinfektan. Hal ini dilakukan menyusul sebanyak 185 orang di wilayah Kelurahan Srengseng terpapar COVID-19. Kelurahan Srengseng, Jakarta Barat melakukan penyemprotan disinfektan ke permukiman rumah warga yang terpapar virus COVID-19. Penyemprotan cairan disinfektan ini menggunakan sebuah mobil keliling permukiman warga. Pihak kelurahan juga sudah melakukan mikro lockdown dan warga yang terpapar virus COVID-19 menjalani proses penyembuhan di Wisma Atlet dan ada juga yang melakukan isolasi mandiri. Hal ini dilakukan lantaran sebanyak 185 warga terpapar COVID-19 yang merupakan klaster lebaran dan hajatan. Kami sudah melakukan tracing kontak bersama 3 pilar, memberikan vitamin, meminta lockdown di setiap RW yang terpapar, yang banyak terpapar. Tracing kontaknya langsung door to door. Lalu penyemprotan juga. Dari 185 orang yang terpapar COVID-19 ini, 2 orang sembuh dan 1 orang meninggal dunia. Banyaknya kasus positif COVID-19 di lingkungan Kelurahan Srengseng ini merupakan salah satu wilayah tertinggi virus COVID-19 di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan mobilisasi masyarakat di sejumlah titik di DKI Jakarta. Salah satunya di kawasan Banjir Kanal Timur yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat serta pedagang kaki lima. Sementara pembatasan mobilisasi masyarakat ini dilakukan sejak pukul 9 malam hingga pukul 4 dini hari. Pemprov DKI Jakarta melakukan pembatasan mobilisasi masyarakat di sejumlah titik di DKI Jakarta. Salah satunya di kawasan Banjir Kanal Timur yang biasa dijadikan tempat berkumpulnya masyarakat serta pedagang kaki lima. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP melakukan penyisiran di sepanjang ruas jalan Banjir Kanal Timur yang biasa menjadi tempat berkumpulnya masyarakat serta pedagang kaki lima. Satu persatu pedagang yang masih buka diminta untuk ditutup karena telah melewati waktu pembatasan mobilisasi masyarakat yakni pukul 9 malam. Petugas juga melarang warga yang melintas menggunakan sepeda motor dan meminta untuk memutar balik.
Kapolsek Durensawit Kompol Rensa Sastika Akda Divya mengatakan penyisiran dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran COVID-19 yang kasusnya di DKI Jakarta saat ini tengah melonjak. Petugas menghimbau kepada para pedagang dan masyarakat untuk menghentikan aktivitasnya setelah jam 9 malam. Apabila ada pedagang dan masyarakat yang melanggar, akan diberikan sanksi berupa teguran hingga penutupan tempat usaha. Jadi kami pertama-tama melaksanakan apel konsolidasi untuk pelaksanaan operasi justisi atau penegakan hukum. Kemudian setelah melakukan apel, kami langsung bergerak sesuai dengan peraturan pemerintah yang ditetapkan, yaitu di atas jam 21 sudah semuanya harus steril, sudah tidak ada yang berkerumun ataupun berjualan dan melakukan aktivitas yang melanggar protokol kesehatan kami bubarkan. Kemudian yang berlalu lalang diminta untuk kembali ke rumah masing-masing. Demikian. Di BKT atau Banjir Kanal Timur, wilayah Durensawit, dan sepanjang 5 kilo ini kami sisir dari ujung ke ujung untuk kemudian kami minta para pedagang membubarkan diri dan tidak berkerumun. Sementara pembatasan mobilisasi masyarakat ini dilakukan sejak pukul 9 malam hingga pukul 4 dini hari. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. 2 pegawai Kelurahan Rawabuaya positif COVID-19. Pelayanan kantor Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat untuk sementara ditutup. Pelayanan kantor Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ditutup selama 3 hari dari tanggal 21 Juni hingga 23 Juni 2021. 2 pegawai Kelurahan Rawabuaya positif COVID-19. Pelayanan kantor Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat untuk sementara ditutup. Pelayanan kantor Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ini ditutup selama 3 hari dari tanggal 21 Juni hingga 23 Juni 2021. Selama penutupan, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari pihak kelurahan dapat mendaftarkan diri secara online. Beberapa masyarakat yang tidak mengetahui bahwa pelayanan Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat sedang lockdown harus kembali pulang. Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat ditutup untuk sementara waktu, dikarenakan ada 2 pegawai kelurahan yang positif COVID-19. Untuk menghindari penyebaran virus COVID-19, maka pihak kelurahan menutup sementara waktu pelayanan. Penutupan pelayanan berlangsung selama 3 hari, dimulai dari tanggal 21 Juni 2021 hingga 23 Juni 2021. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari pihak kelurahan, dapat mendaftarkan diri secara online. Jadi Bapak mengurus surat-surat agak kesulitan atau gimana nih Pak? Ya waktu itu saya tinggal ngambil Pak. Waktu itu tinggal ngambil, saya datang jam 9, dapat antrean nomor 25 Pak. Itu baru dipanggil sampai nomor 15 atau nomor 17 lah. Itu diinfo sama orang kelurahan, katanya kena COVID, suruh ngumpulin datanya. Nanti kalau suruh ninggalin nomor HP, nanti kalau udah kelar baru dikabarin. Untuk Kelurahan Rawabuaya itu kita mulai lockdown kemarin hari Senin. Ya, dari hari Senin dikarenakan karyawan kami PJLP Caraka itu ada yang terpapar COVID-19. Sehingga dari hasilnya yang positif, kita langsung mengambil tindakan untuk melockdown kantor Kelurahan Rawabuaya. Pelayanan Kelurahan Rawabuaya Cengkareng, Jakarta Barat akan kembali normal pada Kamis tanggal 24 Juni 2021. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini. Sampai bertemu pekan depan. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.